Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa iyyakum waz-zulma fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah di atas sunnahnya hingga hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Namun, dalam realita kehidupan di antara umat Islam, ada berbagai macam sikap dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan sikap mereka disebutkan di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih responsif, lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian adalah karunia yang amat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah menegaskan dalam ayat di atas tentang terbaginya umat Islam ke dalam 3 golongan dalam menyikapi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pertama, yang disebut golongan zalimun li nafsi, yaitu golongan orang-orang yang menganiaya dirinya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang
yang banyak mengerjakan amal keburukan daripada amal kebaikannya. Lebih banyak mengabaikan seruannya, sehingga kelompok ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka mengabaikan Al-Quran dalam hidupnya. Akibatnya hidup mereka gelap gulita, tanpa arah dan tidak punya panduan hukum. Mereka juga tak mengenal halal haram, baik buruk, dan hidup mereka demi kenikmatan dunia dan hedonisme. Masyarakat muslimin rahimakumullah, orang yang zalim akhir hidupnya penuh dengan derita. Sejarah masa lampau melukiskan matinya Fir'aun tenggelam di Laut Merah karena hidupnya penuh dengan arogansi, sewenang-wenang, menjauhkan rakyat dari kebenaran dan melakukan kezaliman. Lalu Qarun yang mempunyai harta kekayaan yang berlimpah, matinya ditelan bumi sekaligus dengan hartanya karena sombong, sangat kikir dan zalim. Dan Haman, seorang politikus andal, matinya tenggelam bersama Fir'aun di Laut Merah disebabkan ia melakukan tipu muslihat, licik dalam permainan percaturan politik dan zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat jelas bahwa Fir'aun, Qarun dan Haman adalah tiga tokoh yang memiliki kesesatan pada bidangnya masing-masing. Mereka adalah simbol manusia-manusia durhaka dengan keangkuhan yang rapuh. Fir'aun adalah simbol kekuasaan, Qarun adalah simbol kekayaan, dan Haman adalah simbol pengetahuan. Ketiganya tenggelam di telan laut dan bumi karena kezalimannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua yang disebut dengan golongan muqtasid, yaitu golongan pertengahan, di mana perbuatan kebaikan berbanding jumlahnya dengan perbuatan keburukannya. Kelompok ini melaksanakan tuntunan Al-Quran tapi hanya setengah-setengah, dan dengan kata lain tidak melaksanakan Al-Quran secara holistik, secara menyeluruh. Mereka masih mencampur adukan antara hak dan batil, ibadah dan maksiat. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, golongan yang disebut sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu golongan yang lebih responsif, lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Siapakah mereka? Mereka yang lebih cepat mengamalkan Al-Quran, begitu membaca lalu dipahami dan segera diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, persis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Seseorang yang rajin membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran, maka akan melahirkan cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, sabar dan qanaah, tawadhu dan khusyuk, serta seluruh sifat baik yang bisa mengantarkan pada cinta dan ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyuthhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan penjelasan mengenai 3 golongan sikap umat Islam terhadap Al-Quran, kita tentu dapat mengetahui berada di golongan manakah kita. Semoga kita senantiasa intensif membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentu sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Semoga kita senantiasa membaca Al-Quran baik ayat qauliyah, yaitu yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim, maupun ayat kauniyah, yaitu ayat fenomena alam, berdasarkan petunjuk Al-Quran, agar kita semua umat Islam menjadi umat yang terbaik, khair ummah. Dan juga mudah-mudahan kita menjadi umat, menjadi teladan bagi umat lain, dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum ala aduika wa aduwihim. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mu'minin fi Gaza Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mu'minin fi Gaza Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.